Ya, napa mulai radio lawan COVID-19 na tahu di pagi hari ini langsung baca muratnya tahu ke ini ada informasi eh informasi di pagi hari ini tiga alasan mengapa itu napa mulai itu perlu membebaskan diri dari media sosial ya. Jadi untuk napa mulai ini media sosial kini memang menjadi kebutuhan bagi setiap uang ya, bahwa bahkan aneh rasanya jika sehari baik tidak terkoneksi dengan media sosial ya. Nah, mobilitas yang tinggi semakin hari juga menuntut setiap uang itu untuk berkomunikasi lewat media sosial karena prosesnya sangat cepat, tidak terhalang oleh ruang dan waktu, sehingga dapat melalui bisa menghubungi siapa baik, kapan baik dan di mana baik. Jadi namun akhir-akhir ini terdapat tren yang cukup banyak diikuti oleh wong-wong, yakni membebaskan diri dari media sosial dalam penelitian yang bertajuk Internet Social Media Addiction Linked to Mental Health dan juga digarap oleh Debbie Ellie Dube ditemukan bahwa semakin lama seseorang bermain di dunia media sosial, maka semakin rentan pula dirinya terhadap isu kesehatan mental ya. Nah, maka dari itu tidak heran kini tren digital detox atau membebaskan diri dari media sosial ya tengah banyak dikampanyekan dan diikuti oleh banyak uang juga ya. Uang mulai menyadari bahwa media sosial kini tengah berganti fungsi atau banyak yang memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia, terutama dampaknya secara psikologis ya. Nah, berikut agar lebih jelas ini untuk pemelimonai. Ada beberapa hal. Yang pertama itu alasannya media sosial ini membuat Anda pemelimonai membanding-bandingkan hidup dengan uang lain. Nah, ini yang pasti tidak bagus nih. Jadi yang pastinya ini Anda pemelimonai alasan mengapa perlu membebaskan diri dari media sosial adalah karena media sosial sendiri ini membuat sering membandingkan hidup dengan uang lain ya. Awalnya memang mungkin menyangkal ya, namun semakin lama tanpa disadari Anda pemelimonai akan merasa rendah diri dan juga gelisah akibat postingan uang lain ya. Yo, posting beli mobil baru ya. Iya. Melamo ini ya demam ya, terus kayak uang posting rumah baru ya, stroke ya. Iya. Terus ada yang bawa lagi posting bini baru ya, laju. Iya. Dia yang malahan yang ini ya, yang malahan KO ya. Ya jangan sampai itu lah pastinya ya. Yang pastinya setiap uang itu punya alur hidupnya masing-masing. Jadi kita udah tahu uang itu sukses itu jalan di cak mana ya. Mungkin ya nempunya mungkin bukan lagi berliku-liku tapi menanjak dan juga berliku-liku ya. Jadi harus di ini harus mawas diri lah ya. Apa yang harus kita lakukan biar jadi sukses. Jadi pastinya jangan sampai membanding-bandingkan diri dengan orang lain karena kita baru melakukan usaha yang kecil ya. Sedangkan uang tersebut untuk menuju sukses tuh mungkin sudah bukan lagi mungkin ratusan kali gagal tapi sudah ribuan atau jutaan kali gagal, tapi dia tidak patah semangat ya, tapi dia tetap kekeh untuk yang namanya berusaha terus sehingga pacak berhasil. Jadi itulah yang harus kita garis bawah. Jadi jangan jingok kesuksesannya tapi jingoklah perjuangannya itu cak mana. Cie itu menjang ngomong bener. Ya jadi intinya cak itu. Jadi kita tidak boleh nilai wong langsung wah lemak jadi dia kayo kalau apa ada, tapi yang pastinya jingok apa perjuangan ini cak mana tapi kalau juga nak jingok ke memang kita emang merasa tidak mampu melakukannya, ya sudah, yang pastinya mungkin sebatas itu bayar rezeki yang diunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pun uang kayu juga pertanggungjawabannya tidak mudah ya, kaget 2-3 kali ditanya di sana kaget yang waktu di pengadilan terakhir kaget dapatnya dari mana terus dibelanjakan untuk apa, jadi ribet lah. Jadi kalau yang perlunya pastinya kalaupun ada ya alhamdulillah mungkin dapat apa dari segi rezekinya pas-pasan jadi cukup kalau pas nak beli mobil ada bukan maksudnya mungkin cukup lah, artinya syukuri, intinya syukurilah yang bakal
buat kita bahagia. Iya, karena kalau nak bahagia, orang kaya mungkin sudah banyak orang kaya yang bakal bahagia, tapi rata-rata malahan mereka tidak cak itu, tapi malah lebih lebih sengsara lagi dari yang tidak punya. Jadi eh, kalau juga orang pintar pacak jadi bahagia, mungkin banyak orang pintar tidak bakal menyengsarakan orang lain demi untuk mendapatkan kebahagiaannya, tapi ternyata tidak malahan masa banyak orang pintar pengen merasa bahagia, terus dia malahan buat orang miskin orang mungkin orang yang pendidikannya ini rendah di terus digencetnya buat dibuat sengsara jadi itu intinya harus tetap disyukur yang pastinya. Kedua nih 0,5 nih, yang keduanya menjaga privasi jadi privasi ini luar biasa nian harus kita jaga yang pastinya. Jadi alasan mengapa 0,5 harus membebaskan diri dari media sosial adalah menjaga privasi Ada salah satu prinsip yang cukup terkenal di kalangan orang dewasa Mereka itu mengatakan bahwa tingkat kedewasaan seseorang akan membuat orang tersebut semakin malas memposting hidupnya di media sosial karena mereka menjaga privasi. Iya. Mungkin pernah juga ada ngalami pas mungkin awal-awal masuk ke media sosial, mungkin salah satunya jangan sebut ke Facebook Iya, pas pertama ada di Facebook buat status ini terus status itu, terus di kemudian tahun karena biasanya ada notif untuk kenangan itu terus mungkin bacanya mungkin agak jijik bacanya karena status-status yang lama alay serta status yang ini yang kurang mendidik pastinya jadi mungkin pacak dijadi ke untuk kamu-kamu muda-mudinya yang belum termasuk ke ini yang mungkin baru kenal juga ke media sosial, jangan sampai untuk muda-muda untuk yang namanya memposting privasi kita iya sampai nak makan juga nak diposting nian jangan pastinya yang perlu baik diposting iya kaget posting alone lagi sendirian kaget kena culik ya jadi artinya posting yang wajar-wajar baik jadi jangan posting sampai ke privasi juga diposting iya. Selanjutnya 0,5 yang ketiga ini mengontrol diri dari hoax. Jadi tidak dipungkiri 0,5 mengapa 0,5 perlu membebaskan diri dari media sosial ialah untuk mengontrol diri dari banyaknya hoax yang bertebaran di media sosial. Salah satunya medium oleh uang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita hoax adalah media sosial. Jadi itulah beberapa hal jangan sampai yang namanya kita tuh termakan dengan media berita-berita hoax yang ada di media sosial. Kita telusuri dulu kebenarannya 0,5 jadi jangan langsung sebar